Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di channel Cemani Cilengsi di acara Ngoyam. Ngobrol ayam. Oke, saat ini saya sedang berada di Cianjur di kediaman Pak Gaza. Kebetulan di sini juga ada Kang Aki dan Kang siapa? Dandi Kang Dandi. Kang Dandi dari Cianjur juga. enggak, maksudnya komunitasnya Oh, BKP. apa tuh? Baraya Kate Cianjur. Baraya KT Cianjur. Baraya KT Pasundan. PKP. Iya. Oh ya, udah Baraya kenceng salah lagi. Kate. Ya, dari Baraya Kate Pasundan. Baraya KT Pasundan itu komunitas baru ya. Baru. Ya, sekarang saya ditemani Om Denny. Om Denny juga dari Cilengsi sama. Sekarang kita tanya-tanya Kang Gaza ini gimana kabarnya Kang Gaza? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kabarnya baik-baik aja, sehat. Sekarang udah nggak main ayam kenapa? Nggak main ayam ya, tepatnya mengurangin. Mengurangi. Tapi ayam masih. Ayam masih ada, cuman ini apalagi ada. Mana nggak lihat Ada saya? itu. Oh, nggak kelihatan. Ada betinanya satu. Ada, Oh, ada. betina. Ada. Oh, Tenang iya. aja, tenang ada. Oh, Aman. Jadi sedang mengurangi ya. Yang mengurangi. Sekarang di tanaman. Sekarang ke fokus ke tanaman. Oke, besok siang saya tanya-tanya khusus di tanaman. Sekarang kita temanya ayam, ngoyam. Siap. Kang Dandi. Wah. Siapa Dandi apa Dendi? Dun. Kang Dun. Oh, Kang Dun. Kang Dun ini sudah lama kenal sama Kang Gaza, Kang Aki. Kenal udah lama. Hmm. Di ayam hampir 2 tahun ya. Kang Ada Gaza ya. tahunnya. 2 tahun lah enggak ya. 2 tahun. Terus mulai pertama main ayam itu tahun berapa? Tahun 2019 mulai kenal sama mereka berdua. Mm-mm. Awal-awalnya dari ayam hias, dari Bantam Cocin ya. Bantam Cocin. Saya mulai kenal Kang Gaja yang dulunya spesialis ayam ekor panjang. Sampai sekarang masih ada Oh, ekor masih. panjang. Ada. Oh, jadi dari 2019 main ayam. Ayam. Terus Kang Aki Munandar ini kan pemain ayam cemani awalnya. Iya. Yang saya ayam tahu, cemani. itu pemain ayam cemani itu dari tahun berapa, Kang? Mulai main cemani 2016. Awal-awal kita ini ya. Nah, 2016. Kenapa main cemani itu waktu itu? Dulu itu sebenarnya saya suka tuh ayam Bangkok pas kecil. Gagah, keren. Cuma kalau ayam Bangkok kan biasanya kalau udah gede, udah gagah itu kalau didiemin katanya sayang gitu. Jadi harus ada laganya gitu kan. Oh, kayak saya di situ kayaknya kurang lah gitu ya. Makanya saya cari-cari di akhir 2015. Terus ada ayam yang unik, saya bilang ini hitam semua dari atas jengger sampai ujung kaki. Nah dari situ saya suka cemani gitu. Oh, suka cemani. Suka Itu cemani. tahun itu langsung ketemu Gaza atau ketemunya kapan mulai kenal sama Gaza? Belum. Belum. Saya tuh masih cari-cari tentang informasi tentang cemani lah. Lihat-lihat cemani. Bahkan sama Kang Budi juga kenal dulu sama Kang Budi kayaknya waktu itu. Terus saya lama-lama cari di Cianjur yang kira-kira hobi cemani, ketemu Kang Gaza. Kang Gajah. Itu saya cari-cari tiap grup-grup FB, saya cek cemani ada Gajah Rahadian. Saya kontak, dari situ nyambung gitu. Oh gitu. Udah dulu soalnya saya kenal Kang Gaza itu tahun berapa ya, Pak? Sebelum cemani apa? 2000 Sebelum booming cemani ya. 2014. Yang waktu kita tidur di depan rumah itu Ya, kan itu. kita serama ya Iya, waktu itu ya. serama. Eko Setiawan gitu. 2015 2014 lah itu perkiraan.
Oh, berarti 2016 mulai kenal ayam cemani. Terus masuk ke komunitas yang pertama kali, komunitas mana? Dulu Black Indonesia kayaknya. Black Kan saya Indonesia. pernah datang waktu itu ya pas Iya. perumusan apa itu gitu. Iya. Program Iya. dari Cianjur sama Kang Gajah waktu itu mau datang cuma berhubung Ya, ada waktu di emperan itu. kemusibahan ya. Kang Iya, Gajah nggak waktu datang, saya yang datang ke sana. Ya pada tahun 2016 itu kan di Cianjur belum ada komunitas ayam. Ya. Belum masih masing-masing. Sekarang sudah ada berapa komunitas di Cianjur? Yang saya tahu tuh 3 sekarang tuh. Apa aja itu? Ayam Hias Cianjur. Tuh yang kedua AKC, ayam KT Cianjur, yang ketiga BKP. Hmm. Baraya KT Pasundan yang ketiga. BKP itu khusus Cianjur apa semua? Pasundan itu Pasundan. Sunda, Sunda. Sunda berarti. Sebenarnya kalau nama Pasundan itu melingkupi Jawa Barat kayaknya tuh. Mm-mm. Jadi cita-citanya itu sebenarnya pengen jadi ini se-Jawa Barat gitu ya. Mungkin Pionir, ya. Hmm. Kedepannya mungkin mudah-mudahan bisa seperti itu. Oke, kembali di komunitas AHC yang pertama kali ada kan itu AHC. Kebetulan Iya. yang bentuk ini nih orangnya ada di sini nih. Iya. Dulu kenapa membuat AHC itu, alasannya apa tuh Om Gasa? Dulu Pertama. itu AHC itu ini kan komunitas hobi ya. Mm-mm. Komunitas hobi itu kalau main sendiri tuh nggak seru, seru gitu kan. Jadi kalau rame-rame kan jadi ada temennya, Mm. yang ngumpul-ngumpul bareng, silaturahmi gitu kan. Ya syukur-syukur ada potensial untuk ya ekonomi gitu kan, sosial gitu. Akhirnya ketemu Kang Ahi juga, itu waktu itu ada yang cari cemani ya Kang Ahi ya, cari cemani. Kebetulan waktu itu kan saya kan lagi di Jakarta tuh, lagi di Jakarta, pesan ke saya lempar ke Kang Ahi. Nah dia kan saya perhatiin juga emang komitmen di cemani, supaya orderan lempar ke dia, lempar ke Kang Ahi gitu, buang aja buang itu kan gitu. Ya semakin hari semakin nambah. Pertama ada juga dari rekan-rekan yang di Kang Rik Sudan ya, dulu Iya, Rik sudah. Kang Rik Sudan gitu. Mulai merapat, ngobrol-ngobrol, mulai yuk kita bikin grup yuk gitu kan, nongkrong bareng gitu kan. Akhirnya terus Angga sih belum ada itu waktu itu, kita bertiga ya masalah ya Kang Ahi ya. Justru bertiga itu Akang, Kang Sudan, Kang Angga. Dia yang belum ada. Saya belum ada itu, Iya, saya iya. masih solo kari lebih Oh dulu. iya, iya benar. Saya pertama terus Rik Sudan, terus Kang Angga Angga. masuk gitu. Terus saya tarik Kang Ahi jadi berempat. Nah kita merumuskan berempat tuh bikin ayam hias Cianjur. Ya lambat laun yang tambah banyak. Sampai sekarang nggak tahu itu arahnya mau kemana ini AHC ini gitu kan. Sok, lu mau kata Kang Ahi lanjut AHC. Terus dari Kang Aki menjabat sebagai apa ini Kang Ahi posisi sekarang itu menjabat bendahara. Bendahara. Umum. Ketuanya siapa? Kang Angga. Kang Angga. Dulu sempat diketuain saya. Mm-mm. Nah cuman karena tuntutan pekerjaan di Jakarta, saya serahin ke Kang Angga. Saya naik ke jadi pengawas sama Pak Budi yang dari Pelung, terus sama Pak Asep Guntur yang di Bagong Mogok gitu kan. Iya. Tuh. Bagong Mogok itu apa? Komunitas sosial. Bagong Mogok itu Komunitas sosial. komunitas sosial. Oh, komunitas sosial. Iya. Ya, AHC ini kan dengar-dengar sudah legal ya Om ya. Iya. Iya. Sudah legal secara sah, jadi udah bukan komunitas ecek-ecek. Seharusnya programnya sudah jelas. Ya. Arah Iya. dan tujuannya sudah lebih Betul. lebih ini dari komunitas-komunitas yang cuma nongkrong-nongkrong. Komunitas geng motor lah. Harusnya dia udah ini. Betul. Terus kedepannya ada program-program apa Kang Aki sebagai bendahara mungkin yang aktif ya, pengurus aktif di AHC? Program AHC yang pertama sih ini, kita bisa merangkul semua pecinta penghobi ayam hias ya yang ada di Kabupaten Cianjur, apapun itu jenis ayamnya, baik itu cemani, ekor panjang, kate, bahkan kecil dan lain sebagainya gitu. Menjadi Itu yang wadah. pertama. Iya, jadi wadah
dari semua jenis ayam hias yang ada di Kabupaten Cianjur gitu. Mm-mm. Terus juga bisa kedepannya bisa apa ya, dengan adanya komunitas ini kita bisa mendapatkan mungkinnya sedikit-sedikit penghasilan lah dari hasil penjualan ayam-ayam dari rekan-rekan gitu, jadi bisa membantu perekonomian mereka gitu. Jadi mewadahi semua jenis ayam hias. Itu tujuan bersama gitu. Jadi maaf ya saya potong. Jadi saya perjelas, AHC ini saya bentuk itu selain kita mengumpulkan teman-teman satu hobi. Mm-mm. Nah di situ mungkin ada setitik pengais rezeki juga, Ya. gitu, dengan terbinanya struktural keanggotaan gitu kan. Ya cita-cita itu masih terbesit sih gitu kan. Cuman ya walaupun belum sampai titik itu terrealisasi, belum terrealisasi gitu kan. Memang target utamanya itu sebenarnya, selain kita hobi kita pun bisa mengais rezeki. Mengais rezeki ya seperti itu. Kemudian kan sekarang muncul kayak AKC ayam hias KT Cianjur, yang saya lihat orang-orangnya juga AHC juga nih, ada AHC juga. Nah, sementara tujuan awal dari tujuan AHC ini kan menjadi wadah dari semua jenis ayam. Nah, jenis ayam beda sama komunitas kan. Maksudnya begini, AHC itu untuk semua jenis ayam itu ada. Ya. Nah, ini nasib kayak kemudian muncul komunitas gini, ada nggak dari AHC ayam hias Cianjur untuk menaungi mereka juga gitu? payung hukum ya. Iya, payung hukum kayak gitulah. Hukum. Jadi yang kecil-kecil ini karena AHC ini udah legal kan Om, sudah legal. Bagaimanapun yang legal itu harusnya diikuti oleh kita yang belum legal, harus bernaung ke sana gitu logikanya. Jawab nih. Jawab dong. Siap. supaya apa ya, publik tahu gitu loh. Jadi jangan sampai ada seperti persaingan di sini gitu. Oh enggak. Jadi gini loh, ayam hias Cianjur itu berarti kenapa saya memakai Cianjur gitu kan? Karena kalau di atas Cianjur, Jawa Barat atau Indonesia itu udah ada yang menaungi. Kalau dari segi nama itu berarti ayam hias Cianjur tuh sebenarnya gitu kan, seharusnya gitu menaungi setiap komunitas yang ada di Cianjur. Yang ada di Cianjur gitu kan. Tapi bukan berarti melarang punya komunitas lain gitu kan. Karena ayam hias Cianjur sifatnya umum, bukan spesialis ya gitu. Ya, bukan Ya, mau ayam eksklusif semua ya. nih ya gitu kan. Karena emang setiap jenis ayam itu ada spesialis komunitas masing-masing. Contoh KT gitu kan, ada kaki gitu kan. Kalau di label Indonesianya gitu kan. Iya. Seperti Cemani gitu kan, ada Pertemani yang ada Indonesianya gitu kan. Ayam hias juga ada apahi gitu kan, karena setiap jenis itu punya style masing-masing gitu kan. Tapi di ayam hias Cianjur itu berkumpul semua gitu kan. Ayam KT nginduknya kita ada AKC nggak masalah gitu. Toh itu juga ayam hias juga. Seperti saya ayam ekor panjang menginduknya ke ayam ekor Nusantara gitu kan. Ayam hias juga itu gitu. Cuman kita lebih dominan ke menunjukkan kota Cianjurnya gitu, bukan wilayahnya ya. Meng-up wilayahnya gitu kan. Kalau saya mau ayam ekor panjang ini mah cuma ini mah kate, itu mah sekedar selera gitu. Selera. Yuk kita ajakan itu, yuk kita up wilayah kita gitu. Sampaikan wilayah kita. Jadi gitu. begitu di Cianjur ada event AHC ini semua turun gitu, dari AKC termasuk PKP termasuk siapa tahu nanti muncul lagi ayam komunitas Cemani Cianjur kan, bisa jadi kan nanti muncul kayak gitu. Jadi untuk wilayah Cianjur AHC. Jadi kalau misalnya suatu saat Pertemani atau komunitas di luar Cianjur ingin mengundang seluruh komunitas yang ada di Cianjur, cukup mengundang AHC ya ke kantornya, terus nanti disampaikan ke karena di AHC ini
di BKP itu pengurus AHC, di AKC pun pengurus AHC. Iya, jadi kita nggak usah bikin undangan banyak Iya. gitu ya. Iya. Satu itu aja. Terus dari segi sekarang kan ayam hias kelihatannya udah mulai lesu ya. Sudah mulai lesu. Iya. Ini untuk menyikapi hal-hal seperti ini gimana? Ini salah satu pendirinya saja udah mulai oleng saya lihat ini. Ya, sudah mulai oleng dan dia berpindah haluan taman gitu. Kalau dulu 100% ayam, sekarang 99% tanaman, 1%-nya ayam. Apa sebenarnya yang menjadikan itu Pak Gaza? Ini saya sangat kecewa ini ya teman-teman ya. Saya sangat kecewa. Sekarang kita itu kan sama-sama seperjuangan dulu dari 2015 ya, 2014. Gimana supaya ayam hias ini maju gede gitu kan. Nah, teman-teman saya perjuangan saya itu udah semuanya udah hilang satu persatu gitu. Bukan tewas. Nah ini balik kanan. Iya, Om Gaza ini juga malah seperti itu. Tuh, apa yang melatar belakanginya? Monggo. Sebenarnya enggak berhenti main ayam sih ya Pak Mudi ya gitu. Gak berhenti main ayam cuma ya, vakum ya. Ya vakum dulu gitu kan. Ya vakum itu bukan berarti Ya menghilangkan. vakum kan berhenti. Iya, maksudnya berhenti bukan berhenti Istirahat sejenak lagi ya. memelihara gitu kan. Ayam kan hobi. Jadi mungkin pertamanya itu salah niat. Salah niat. Jadi pengertian saya sekarang itu di hobi itu bukan tuntutan untuk mencari uang sebenarnya. Gitu. Seberapa besar simpati, kesenangan terhadap objeknya itu gitu. Seperti ayamnya gitu. Kalau memang kita menyenangi, mau ada penjualan, mau tidak, mau menguntungkan atau rugi, itu gak jadi masalah. Tetap nyara dan terus semangat gitu kan. Mati pun. Iya. Karena memang salah niat awalnya gitu kan. Itu ya saya bilang aja mungkin yang nonton juga gitu kan. Jujur saya salah niat gitu kan. Dari di awal itu memang memelihara ayam itu jadi hobinya kecil mungkin. Persentasenya kecil. Hobinya itu 40%, lebih ke ekonominya 60%. Sedangkan ekonomi itu harusnya menguntungkan, ini malah rugi gitu kan. Seperti apa ya, musiman ya, hama musiman kita nggak itu gitu kan, penyakitnya gitu kan. Nah jadi ini salah niat gitu kan. Jadi dulu itu yang utamakan itu uang dan uang sebenarnya gitu kan. Nah, tapi bukan berarti di situ tidak ada uang gitu kan. Jadi niatnya itu hobi aja dulu, benar enggak. Jadi harus tanya hati dulu sekarang itu. Bagi orang ya, buat semua aja gitu kan. Tanya dulu hati masing-masing. Ini tuh bisnis gitu kan, atau hobi gitu kan. Kalau kita ngejurusnya hobi, mau mati mau rugi nggak masalah. Tapi di situ bakal terletak ada keuangan situ gitu, bakal ada kelebihannya gitu kan. Kalau memang pertamanya uang gitu kan, giliran mati ya begini nih, vakum dulu nih. Tampaknya vakum, kecewa gitu kan. Iya, karena di ayam itu sering mati gitu. Sementara di tanaman itu lebih ini ya. Oh jadi nyangkut yang sekarang nih gitu. Iya dong, iya. kan gini. Alasannya saya ya. alasan yang mendasari kita memilih salah satu itu kan pasti pertimbangan dari situ gitu. Nah, jadi menurut jenengan tanaman itu lebih mudah dan lebih menguntungkan daripada ayam. Yang sekarang bagi individu loh ya, bagi pribadi. Kalau bagi saya ya lebih menguntungkan ayam kan gitu kan, setiap orang beda-beda. Makanya tadi saya bilang semua itu nggak ada yang rugi gitu kan. Kalau emang niat awalnya itu seperti apa gitu kan. Di tanaman juga ini kan rasa yang beda. Rasa yang beda. Nah dulu itu main di ayam itu karena memang tuntutan bisnis gitu kan, usaha. Nah sekarang itu di tanaman itu tidak berusaha ke arah ekonomi, tapi menghasilkan ekonomi gitu loh.
Paham nggak maksudnya tuh? Tidak bermaksud untuk mencari ekonomi, tapi menghasilkan. Tapi menghasilkan. Seharusnya yang bagi buat orang-orang yang baru menikmati ayam gitu kan, robah aja niatnya dulu gitu kan, hobi aja dulu, nanti ekonomi mengikuti gitu. Jangan ekonomi dulu nanti kecewa gitu kan. Iya, karena ternyata tidak semudah yang semudah dibayangkan gitu. Kalau kita ngelihat sih, nanya Kang Aki, Kang jual berapa? 10 juta. Hebat ya. Besok saya beli ayam buat itu ya. Ada kan orang seperti itu. Intinya apa-apa juga mesti fokus lah ya. Mau tanaman, mau ayam, kita mesti fokus, konsisten, intinya konsisten gitu kan. Iya. Mungkin di ayam juga nanti akan mulai start lagi mempersiapkannya gitu kan. Nah dulu kan emang ayam itu posisinya kan saya tuh di Jakarta terus pemudi ya, Jakarta cuman paling sehari nengokin ayam gitu kan, jadi nggak ke kontrol gitu kan. Sekarang saya kan udah menetap ya di kampung, udah menetap di rumah. Insya Allah sih mudah-mudahan bisa start lagi, bisa konsisten lagi gitu. Tapi nggak apa-apa juga sih, karena petani dan peternak itu satu paket, satu naungan, bahkan kementeriannya juga kan satu itu. Makanya ada di lapangan banteng itu flora dan fauna. Kenapa nggak bisa bersanding itu antara itu, kan bisa seiring sejalan gitu ya. Kontesnya juga kan tanaman ada. Mungkin nanti bisa juga menggagas kontes agronomia gitu kan. Kontes Terus nanti fauna. Iya, flora fauna bisa kan. Unggas fauna ya. AHC show tanamannya ada kan, bisa juga. Om Dani mungkin mau nambahin? Monggo Lanjut. Oke, saya nanya Kang, lupa lagi. Kang Dandi Dun ini di apa komunitas tadi? BKP itu berdiri kapan terbentuknya? Belum lama. BKP itu baru seumur jagung ya, mungkin baru 2 bulanan lah. Baru 2 bulanan. Ya. Berapa orang di situ? Untuk saat ini mungkin baru ada kurang lebih 10 anggota. 10 anggota. Dan pengurus sekaligus anggota dari 10 orang. Nah, terus jenengan di situ sebagai? Kebetulan saya ditunjuk sebagai bendahara di komunitas tersebut. Saya dengar selentingan-selentingan di luar, katanya AKC atau ayam KT yang ada di Cianjur ini katanya bagus-bagus dan mereka berani beli mahal. Saya dengar itu lah ya, dari salah satu sumber, yang berani beli mahal mah orang-orang Cianjur kan, kayak gitu. Dan ayamnya lama-lama Cianjur jadi sentra ayam KT yang berkualitas juga katanya. Oh ya, benar nggak seperti itu nih Kang Aki dan Kang ini? Kalau menurut saya sekarang rekan kita komunitas BKP itu emang materinya bagus-bagus kan. Istilahnya bisa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, sama pecinta-pecinta KT di luar Cianjur lah gitu. Emang dari Cianjur ini rekan-rekan kita, setahu saya dia ambil indukan juga yang berkualitas gitu. Iya. Bahkan anak-anaknya itu udah udah pada terbang ke seluruh Nusantara ya gitu. Karena emang udah diketahui kualitasnya seperti apa gitu. Nah, gitu. Ini kan udah ada AKC di Cianjur dan lagi-lagi ada BKP yang baru 2 bulan. AKC ini udah lebih dulu. Ini sebenarnya kenapa ini? Ada apa ini? Kenapa kita lebih suka ya berkelompok-kelompok kecil daripada bersatu kita cerai kawin lagi gitu ya? Kenapa harus ada BKP kalau sudah ada AKC? Kan orang-orangnya situ itu juga. Bingung jawabnya. Nah, ini jawabannya tahu ya. Gimana kan? Apa adanya aja. Ya mungkin kalau saya pribadi aja ya, ngomongnya saya pribadi. Karena saya kalau berkomunitas gitu, kalau saya pribadi
tujuan dan visi misinya itu mesti jelas gitu Ya. kalau saya pribadi, karena punya satu tujuan dan harus, jadi bukan cuma ngomong doang gitu tujuannya, visi misinya gini, bukan pencitraan aja, Nah, tapi ada ininya yang ya, tindakannya Gerakan. gerakan itunya dibarengi gitu, pengennya bergerak gitu. jalannya. Nah, ya mungkin dari situlah kurang ada ketidakcocokan intinya ya, ada ketidakcocokan, makanya membentuk BKP. BKP. Ya, awalnya sih nggak ada maksud untuk bikin lagi, cuman tambah jenuh karena saya punya tujuan dan rekan-rekan juga sama, pengen punya tujuan yang sama untuk memajukan KT di Cianjur. Ya berdirilah BKP gitu. Oh iya. Ya apapun tujuannya sih yang penting positif ya. Yang penting positif, nggak saling merusak satu sama lain Tapi gitu. kita tetap silaturahmi, Iya, tetap silaturahmi. jalin dengan baik. Nah, Kang Aki ini kan dari 2016 menjadi anggota Pertemani, dan saya percaya banget Kang Aki ini cemani sejati gitu ya. Kenapa nggak bisa membentuk komunitas cemani di Cianjur, Kang? Kalau sudah ada AKC, sudah ada BKP, mana cemaninya di Cianjur ini? Bukan nggak bisa, Kang. Saya pribadi emang fokus dulu di AHC gitu, memperbaiki kekurangan. Kebetulan kan kemarin ada banyak pengurus yang kurang aktif. Nah, saya istilahnya aktif sendirilah gitu, Ya, sana kesini ya, gitu, silaturahmi. Ini ayamnya kokok terus. Berarti sehat ayamnya, Kang? Hah? Sehat. Iya, malam cahaya terang sini sih Om Baja sih keluarin itu, jadi itu tadi siapa namanya tuh, terahnya siapa itu? Patwa siapa? Patwa dari Rajasthan. Pak Eko. Iya, Pak Eko. Dia yang Yahudi ya? Pak titeranya itu Bambang juga sih. Ada ini enggak acara rencana kontes event gitu? Mungkin ada yang saya tahu itu yang rutinan per tahun itu di IPB ya. IPB itu September biasanya. Mudah-mudahan pandeminya udah nggak ada, jadi kita bisa event lagi kayak dulu gitu. Oh, AHC turun ya. Kita lihat aja. Nah. Terus dari Kang Dandi. Kang Dandi. Terus sekarang ayamnya banyak. Kalau saya pribadi ya masih belajar sih di KT, masih murid baru di KT, belum sampai setengah tahun juga belum, jadi masih banyak belajar lah dari rekan-rekan. Nah itu kegiatannya apa itu selain hobi, ada nggak kayak misalnya punya rencana seperti komunitas ayam KT yang lain tuh ngadain kontes kayak gitu-gitu itu Ya, ada? Untuk kedepannya emang rencana tiap bulan gitu. Rencana tiap bulan. Buat edukasi, sekalian memperkenalkan KT di Cianjur. Baru sekali sih bulan kemarin, ya mungkin sekarang insya Allah bulan depan mau ada agenda lagi, acara lagi. Emang dari BKP gencar untuk mempromosikan KT di Cianjur gitu. Ada grup Facebooknya? Grup Facebooknya ada. Saya masukin dong. Saya baru dengar soalnya BKP ini baru dengar. Baru tahu ya. Oh iya, makanya dan BKP ternyata ya teman kita juga gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi
ya seperti itulah ya. di Tapi gini Om Gaza, Ya siap. sampean itu pengurus loh di pertemanan ini ya, sampean pengurus. Terus gimana ini gitu loh, pertemanan ini. Lanjutannya ini. Iya. Saya datang ke sini tuh aduh pengen satu silaturahmi Iya. karena sudah lama banget nggak pernah ketemu ya gitu kan. Terus ini kan teman-teman juga udah mulai patah semangat. Teman-teman yang lain tuh udah mulai patah semangat. Sementara kalau saya hanya 1-2 orang berjuang ya bisa mah bisa. Cuma ini gimana nih pertemanan ini? Gimana menurut sampean gitu? Ya pertemanan ya harus maju. Harus terus maju. Harus terus maju. Eksis. Perjuangan kita itu dari mulai berantem kita gondok-gondokan sama temen itu sampai sampai terrealisasi gitu kan, legalitas. Bahkan sebenarnya pertemanan itu salah satu komunitas yang ada di Indonesia itu udah go internasional, walaupun yang memanfaatkannya banyak gitu kan. Ya untuk kepengurusan ya ini kan masa pandemi juga Pak Mudi. Iya betul. Pak Mudi kita jadi, sedangkan eksis itu ditandai dengan promosi-promosi event. Sementara sekarang kan mungkin ya. nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi ya semua itu berproses ya gitu lah, berproses. Kita juga kan tidak bisa langsung berlari lah, kita berlari mesti ya pelan-pelan gitu lah. Ya tapi intinya masih ada hati di situ kan ya. Oh iya. Nggak ditinggalin gitu kan. Enggak ditinggalin, enggak. Kita juga suka pola. Karena gini, Iya, siap. Siap. Banyak orang yang bilang itu begini. Ayam hias itu nggak akan mati tanpa saya. Gitu loh. Komunitas itu tetap akan berjalan tanpa saya. Ada saya maupun tanpa saya. Jadi artinya ada orang yang mengatakan kalau ada saya nggak ada saya dia tetap jalan gitu kan. Itu memang benar, komunitas itu pertemanan juga benar. Nggak ada Gaza tetap kita jalan, ada Gaza tetap kita jalan. Tapi seperti apa jalannya itu kan beda. Beda orang partner, beda pasangan, beda teman seperjuangan, pasti beda lagi nanti moodnya gitu loh. Nah saya belum bisa menemukan mood bersama orang lain kan, apalagi khusus di perjuangan kita waktu di Komunas ya kan. Saya sampai di begitulah ya. Gitu maksud saya. Jadi kenapa dulu Om Gaza minta mengundurkan diri, saya tahan karena saya menghargai kesetiakawanan yang itu tadi gitu loh. Nah makanya saya tanya seperti ini sebenarnya ingin ketegasan juga. Apakah sudah lupa, apakah sudah tidak mendukung, atau ada salah satu sebab yang lain sehingga pergi dari peredaran gitu loh. Jadi intinya karena itu aja ya, karena ekonomi ya. Intinya ya mau saya bilang tadi gitu kan. Jadi berawal kita ini main ayam tuh mau hobi apa bisnis gitu. Di situ kayak kata-kata sepele cuman sangat berpengaruh ke kita nggak gitu. nggak munafik lah nggak ya. munafik gitu kan. Kalau untuk pertemanan sendiri ya emang harus maju. Tanpa saya pun emang harus maju. Soal itu dulu kan kita awalnya berjuang sama-sama ya nggak jadi masalah. Kita berjuang yang menikmati orang lain ya nggak masalah. Kita kan ibaratnya buat cuman ini kan bukan milik pribadi gitu. Milik semua orang gitu kan. Dan toh hasilnya pun gitu kan nggak bakal tertukar gitu kan. Saya nggak lari. Saya sedang mempersiapkan kandang saya di belakang itu hampir 1 hektar itu. Besok kita lihat kandangnya. Itu lahan itu saya udah beli di belakang, itu sedang mempersiapkan. Memang sebelum melaju ke ayam lagi, saya
mempersiapkan basic ekonomi dulu gitu. Fondasi Karena ya. komunitas itu tanpa dana itu nggak jalan. Betul. Kita nggak jalan, kita nggak usah munafik gitu lah. Kita mesti ada dana gitu kan. Sedangkan sukarelawan dana itu sangat sulit pak. Gitu. Jadi kita nggak menghakimi orang lain. Berarti kita aja harus yang kuat dulu. Gitu. Karena kita anggap aja berperang gitu kan. Harus senjatanya harus lengkap, perbekalannya harus kuat gitu kan. Selain itu baru program Gitu. Programnya mau ngapain ini, dana ada, kita mau ngapain nih gitu. Nah untuk ibaratnya dia punya tujuan A atau B, saya sih nggak mau husnuzon ya gitu. Intinya seleksi alam itu nggak bakalan lepas, seleksi alam bakal tersendirinya gitu. Iya, dengan sendirinya. Jadi intinya pertemanan ya harus maju terus gitu ya. pertemanan. AHC juga maju terus Semua maju terus karena saya tambahin lagi ya untuk AHC sekalian, karena saya juga mungkin salah satu pengawasan di AHC. Oh gitu iya kan. dong, pendiri juga kan, Gitu kan. Mana itu mungkin waktu dekat ini gitu kan akan merestart ulang, mengupgrade ulang gitu kan. Dari semua poin-poin yang udah diterapkan di ADART gitu kan. Mau masa jabatan, mau program ke depan gitu, dan mungkin personality juga akan berbeda. Gitu kan, siapa yang memang mau berjalan, mau yang out, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nanti di next episode jilid 23 ya, karena sekarang kan komunitas itu udah mulai bertumbangan. Apa nggak ada suaranya apa kan hilang. Terus apalagi komunas hilang, dan dunia perayaman ini udah pengaruhnya besar sekali, sepi, nggak semarak kayak yang dulu ya. Ditambah lagi COVID kan, sebenarnya itu saya udah baca dari sebelum COVID pun sudah mulai ada konflik-konflik kayak gitu ya. konflik mungkin pembelajaran buat kita gitu. Terus seleksi alam, ada yang gugur, ada yang berhenti keluar dan lain-lain ya. Semoga aja kita semua tetap semangat ya. Om Denny-nya lagi sibuk ngurusin kerjaan. Ada yang mau ditanyakan mungkin Kang Aki, mumpung saya ada di sini, barangkali mau tanya-tanya apa, mungkin giliran saya yang jadi ya boleh dari bergilir nanya ya. Iya, dari situ dulu biar ada komunikasi dua arah ya Om. Dari Kang Ahi dulu ya. Dari sana itu. Oh iya siap. Moderator kalau sampai ke sini. Saya mau nanya ke Kang Ahi seperti ini. Ya, terima kasih. Ya diterima. Untuk pertanyaan personal sih nggak terlalu pengen tahu ya gitu, itu punya track masing-masing gitu kan. Yang saya pengen tahu itu masa depan AHC gitu kan, harapan AHC untuk saat ini dan ke depan. Yang ke belakang kita nggak usah baca-baca lagi ya. Yang sekarang dan ke depan itu seperti apa AHC itu. AHC ini salah satu pengurus AHC yang terkuat, yang terlama, yang terlama gitu kan, yang paling aktif gitu ya. Iya ya, supaya untuk ada saat ini yang saya inginkan di AHC itu keseriusan pengurus. Itu pertama, komunikasi antar pengurus, keseriusannya. Ketika komunikasi sudah terjalin dengan baik, kita bisa membuat suatu tujuan lah gitu. Untuk apa komunitas AHC ini dibuat gitu lah. Kan seperti saya pribadi ini ya, ikut bergabung dengan rekan-rekan ketika itu diajak masuk ke Ayam Hias Cianjur gitu. Satu keinginan saya itu ingin mengenalkan seluruh ayam hias lah gitu ya, yang ada di Kabupaten Cianjur itu ke seluruh masyarakat Cianjur. Jangka panjangnya gitu ya, jangka pendek itu kita merangkul semua komunitas ayam hias di Cianjur, kemudian bisa menjadikan peluang ekonomi bagi para anggota. Dan juga saya punya tujuan, mungkin masih mimpi ya, ayam hias Cianjur ini menjadi apa ya, ikon Kabupaten Cianjur lah gitu. Sesuatu yang bisa dikenal oleh masyarakat Cianjur itu selain karena ayam pelungnya,
mungkin ayam hias Cianjurnya juga bisa dikenal gitu. Seperti itu aja, nggak muluk-muluk lah ya gitu. Jadi kita ketika ada hari besar Cianjur atau itu ulang tahun Polres, ayam hias Cianjur bisa berdampingan gitu ya, ikut berpartisipasi dalam acara tersebut gitulah. Dia diakui oleh pemerintahan gitu. Itu nggak muluk-muluk lah gitu. Jadi masyarakat Cianjur tuh mengenal, oh ada komunitas ayam hias Cianjur gitu. Seperti apa sih? Seperti ini gitulah. Dan sekarang mudah-mudahan dengan nanti mungkin akan dibuat apa namanya, perombakan struktur, bisa lebih cepat mengarah ke arah sana gitu. Itu aja, nggak banyak gitu. Siap, siap. Itu juga berat banget loh. Oh, itu berat. Kan Berat mimpi. banget, iya Mimpi. berat banget. Ya, Tapi ya Tapi tanpa ada fondasi yang kuat dari pribadi anggota pengurus, mustahil gitu. Makanya saya istilah yang lain udah pada kiri kanan, nggak apa-apa, saya biar aja di sini sendiri lah gitu, silakan gitu. Kalau yang lain vakum gitu kan nggak apa-apa, terserah gitu. Yang penting saya ingin, selama saya mampu, saya berusaha lah gitu, tetap di Aceh, ingin memajukan Aceh ini dikenal oleh masyarakat luas Cianjur minimal. Itu aja, nggak banyak gitu. Nggak, bukan skala Jawa Barat apalagi nasional, enggak, sekabupaten aja lah gitu. Ya cukup mengesankan lah gitu ya. Cita-citanya ya. semoga terkabul Baru gitu. amin. Dan memang itu juga jadi visi misi kita sebenarnya dari awal gitu kan. Ya. Itu memang ya proses lah semua gitu kan. Sekarang giliran Kang Dandi ya. Kang Dandi juga ini salah satu pengurus ayam hias Cianjur juga gitu kan. Walaupun datanya belakangan, tapi dia masuk jajaran kepengurusan. Belakangannya usah diomongin. Ya dia kan nggak baru Pak. kedepanannya aja ya. Ke depan. Belakangan. Nah, harapan Kang Dandi ini ya, harapan Kang Dandi untuk Aceh saat ini dan ke depan apa? Ya seperti tujuan awal emang bagus sekali dan cocok sekali sebagai apa, menaungi komunitas ayam-ayam hias yang ada di Cianjur gitu. Jadi sebagai apa, Payung hukum, karena dia udah legal. AHC ini udah legal. Sangat sayang sekali kalau kita yang masih kecil-kecil ninggalin ini loh, ninggalin ini, karena ini udah ada payung hukumnya. Saya sih berharap seperti itu ya. Saya malah iri, kok nggak ada komunitas ayam cemani yang berafiliasi gitu atau terbentuk. Ada sih komunitas ayam cemani Bandung, Kang Rian. Makanya tadinya kan Kang Rian pengen saya ajak ke sini, saya pengen ketemu dia juga karena membuat sebuah komunitas ayam cemani Cianjur, Bandung. Komunitas ayam cemani Bandung. Cianjur juga ada dulu waktu itu, Ada emang? cuma diambil sama pusat. Itu ada Grupnya. Oh, grupnya iya. Nah, Terus di kan band kita pakai karena grup yang nasionalnya band. itu di band. Nah, ini kan Kang Rian juga membentuk itu. Saya sebenarnya pengen nanya apa komunitas fisiknya ada apa enggak, apa cuma sebatas nama di grup Facebook kayak gitu. Karena terus terang aja, cemani ini nggak semua orang Indonesia tahu cemani yang asli itu seperti apa. Ada yang nanya telurnya hitam, darahnya itu kayak gitu. Itu kan perlu kita. Nah, untuk pertemuan yang barusan dibahas Presiden Cemani itu, jadi yang tergabung harapan saya gitu ya, dan memang itu kartu mati sebenarnya, kartu mati untuk sebagai pengurus Cemani itu mengatakan hal yang sebenarnya, edukasi gitu kan. Edukasi yang sebenarnya bahwa darah hitam itu tidak ada, telur hitam itu tidak ada gitu kan, bukan justru disamarkan gitu. Iya, Disamarkan gitu. itu kalau yang bilang darah hitam nggak ada, adanya merah tua, itu samar itu menyamarkan. Merah ya merah saja, merah tua itu seperti apa kan gitu kan, tolak ukurnya apa. Saya bilang merah tua, pembeli oh enggak itu merah kok Pak, merah tua, merah. Nggak ada tolak ukurnya. Nah, lanjut ya. Saya nanya, jadi sekarang giliran Pak Komandan ini selaku ketua pengawas pertemani nasional nih, Dan beliau juga
jangan lupa. Dan beliau juga Senior ya di Ayam Ketawa senior di Ayam Ketawa yang eksis sampai sekarang. Mungkin kita bisa belajar sama beliau tentang mengelola organisasi. Kemarin ke Bandung gitu, Iya. bawa 5 ekor. Ini salah satu Juara guru semua. saya juga, inspirasi saya juga, makanya ini saya anggap sepuh saya juga gitu ya. Saya pengen wejangan buat teman-teman saya yang di Cianjur nih gitu kan, khususnya ayam hias Cianjur. Nah sarannya, wejangannya ya tolong disampaikan lah gitu kan. Mangga. Ya ini sebenarnya mah udah sedulur lawas lah ya, sedulur lawas, sudah dewasa, sudah paham lah ya. Tapi paling tidak apa-apa yang kita mau lakuin itu harus diniati niat yang baik untuk mendapatkan hasil yang baik. Sepakat. Apapun yang terjadi di organisasi, baik sekarang atau ke depan, hambatan, rintangan sudah biasa. Biasanya hambatan-hambatan itu bakal menuju kesuksesan. Ya, jadi intinya jangan pernah tinggalkan yang namanya silaturahmi. Itu awal dari kesuksesan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Siap. Singkat padat jelas. Hatur nuhun. Nah, sekarang saya mau minta wejangan-wejangan dari Presiden Cemani. Nah, jangan apa? Saya di sini mau nanya-nanya malah suruh minta jangan. Saran-sarannya gitu kan. Untuk di Cemani memang yang saya anggap sepuh ini Pak Mudi ya, udah saya anggap kakak saya, saudara saya gitu kan. Jadi ya perlulah gitu kan sedikit kontribusi saran untuk kepada yang di daerah. Ya, kalau saran saya kadang-kadang bisa nasihatin orang tapi nggak bisa nasihatin diri sendiri. Terus terang aja. Sama Jadi lah kadang-kadang. jangan lihat saya lu aja begitu gitu ya. Kan Cuma, harus saling mengingatkan. iya, cuma maksud saya ya yang tadi saya singgung, ayam hias Cianjur itu sudah memiliki payung hukum. Jadi walaupun terbentuk komunitas-komunitas yang baru seperti ada ayam kate Cianjur, ayam kemudian Baraya kate Pasundan, itu jangan merasa apa ya, sama ayam hias Cianjur itu seperti kompetitor, dijadikan kompetitor. Itu jangan seperti itu. Itu ayam hias Cianjur itu kita sebagai orang Indonesia pasti budayanya nggak jauh berbeda toh. Ada yang namanya orang tua sama ya kan, seperti itu. Jadi yang duluan itu ayam hias Cianjur pasti cita-citanya dan semua itu terinspirasi dari ayam hias Cianjur. Adanya ayam kate Cianjur dulunya juga kan dari ayam hias Cianjur. Jadi saran saya sih, walaupun berbeda-beda jenis ayamnya, namanya kecil-kecil terbentuk, entah itu mungkin nanti terbentuk komunitas ayam Brahma Cianjur, komunitas apa Cianjur semua. Kalau bisa AHC ini jadikan wadah Ya, asosiasinya, asosiasi untuk wilayah Cianjur, kayak gitu aja sih. Jadi nggak terpecah-pecah. Jadi kayak seperti ini kan nanti bingung, nanti ada event nih saya ngirim suratnya ke sini BPKP ke KT Cianjur lah, nanti stanya beda-beda kan, sama-sama orang Cianjur, dulurku dewe gitu kan. Kan cukup ke AHC, nanti AHC nyalurin ke yang kecil-kecil. Jadi ada keharmonisan di situ sih. Saya pengennya sih seperti itu. Dan ketua-ketuanya ini kalau bisa setiap ketua komunitas saling mengenal dengan komunitas yang lain juga. Jadi setiap ada event misalnya di ayam hias Cianjur bisa saling itulah ya. Jadi pertemanan juga kan butuh diundang. Kadang-kadang kita ngarep diundang, kita walaupun saya nggak bisa datang, mungkin ada salah satu atau dua orang yang bisa datang bawa nama pertemani di Cianjur kayak gitu. Intinya gitu Om. Sama seperti Om Denny, silaturahmi, jaga itu silaturahmi. Kita beda komunitasnya, kita beda pandangan hidupnya, kita beda tujuan dan visi misinya, tapi silaturahmi mah tetap kita harus ada komunikasi di situ. Gitu. Siap. Udah Gitu aja saran saya.
untuk momen ini sebenarnya saya manfaatkan juga buat pribadi ya Om ya. Mumpung momennya di hari Lebaran, Iya. hari Lebaran gitu kan, atas nama pribadi gitu kan, mohon dimaafkan ke semua yang kenal sama saya gitu kan, terutama yang di AHC, yang di AKC, yang di BKP, yang di Pertemani, yang di Ayam Ketawa, yang di ekor panjang, yang di ekor panjang gitu kan, yang di Apah juga, yang di Apahi juga gitu kan. Memang semuanya rekan-rekan sohobi gitu kan. Mungkin banyak yang pernah ketemu gitu kan, atau mungkin yang pernah kerjasama. Jika ada salah kata, ucap lampah yang perilaku yang kurang berkenan, ya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya. Nah, Gitu. kita Lebaran ini saling memaafkan. Cuman ada satu ini yang saya juga agak mengganjal ya, sama Om Gaza ini. Jadi keluar lagi saya Om, kita mumpung saya di sini, mumpung saya ketemu kan. Udah. Jadi selama ini Om Gaza menghilang itu menimbulkan pertanyaan yang di setiap orang hampir sama pertanyaannya. Gitu. Enggak saya sebutin lah siapa aja yang udah ngomong seperti itu. Saya juga terasa seperti membenarkan gitu. Jadi Om Gaza itu ya, Om Gaza ini di mana ada keuntungan, iya kan, dia akan ke sana. Seperti mana yang lebih menguntungkan, ayam Cemani, dia akan ke Cemani. Tapi begitu ternyata tidak menguntungkan, ada yang menguntungkan lagi, akan ke ekor panjang. Ekor panjang kurang ini, lari lagi ke taman gitu, tanaman gitu kan. Jadi seperti kutu loncat, bahasa politiknya itu kutu loncat kayak gitulah. Nah, itu kan secara tidak langsung itu sebenarnya yang diomongin di luar. Dan Om Gaza mungkin iya, ini saya sampaikan secara langsung di depan Om Gaza. Jadi ada Om, teman-teman kita yang menilai seperti itu. Gaza itu kutu loncat gitu loh. Jadi di mana yang ada untungnya, dia pasti akan nempel ke sana. Nanti juga di tanaman nggak lama ya lagi. Nah, ini supaya tidak menimbulkan seperti itu, hal-hal seperti itu, saya persilahkan untuk menjelaskan alasannya tidak pindah terus. Tapi terima kasih ya, terima kasih buat orang yang punya pikiran seperti itu. Ya. Kalau mengejar keuntungan gitu ya, saya rasa setiap orang pasti melakukan hal itu. Ya. Gitu kan. Kita nggak usah munafik. Saya lebih baik jadi orang beriman daripada orang munafik. Ya. Ya kita nyari untung hidup ngapain? Nah, saya itu orangnya humble ya gitu. Jadi saya itu dia tidak mengenal dia orang kaya atau orang miskin gitu. Orang yang karakter apapun saya temenin gitu. Gitu. Saya itu lebih ke mau dia misalnya contoh gini, Kang Ah itu orangnya arogan misalkan, saya mau temenin gitu. Dia mau orangnya baperan, saya temenin. Mereka tuh semua teman saya gitu kan. Toh kalau kita kasarnya gitu ya, kalau kita pahitnya, nggak ada ayam pun saya paranin. Kita kenal itu kan karena ayam gitu, medianya ayam. Nggak ada ayam pun saya temenin. Karena saya tuh kawan saya tuh ya bukan hanya di ayam aja, banyak di komunitas apa gitu kan. Saya sedang bergaul orangnya gitu kan. Apalagi di situ ada keuntungan, gitu kan. Gitu. Nah sekarang pertanyaan mungkin terakhir ke Kang Aki Munandar. Saya coba untuk Kang Aki Munandar membayangkan seandainya ada tudingan yang seperti ditunjukkan ke Kang Gaza bahwa Kang Aki ini juga kutu loncat karena tadinya Cemani ya kan, sekarang main kate juga, ayam hias campur juga, ternyata kan yang lebih menguntungkan itu yang dipilih kan seperti itu. Seandainya ada
orang yang ngomong seperti itu ini nggak ada Kang. Nggak Saya ada. cuman seandainya Seandainya. berandai-andai itu jawabannya seperti apa, sikap Kang Aki itu Simpel nanti seperti aja apa? Kang, Gimana? jelasin aja alasannya sebenarnya gitu. Karena saya punya 2 rekan, Mm-mm. 2 komunitas ayam KTA, itu bukti saya mensupport mereka, ya saya pelihara ayam KTA gitu. Itu aja. Kalau ada yang bicara kutu loncat, Ya urusan ya nggak apa-apa Nggak itu. apa-apa. Kalau saya Terserah ya. pribadi emang kutu loncat, ya saya perbaiki. Tapi kalau saya emang bukan kutu loncat, ya biarin aja gitu. Apa saya lagi ya? Itu tadi dipotong. iya. Terus gimana? Udah. Udah. Saya potong dulu. Kali-kali ngomong. Oh, Siap. Kita takut dideportasi ya. Jadi biasanya itu ya konsistennya orang kalau mau tenar ya kayak gitu, banyak komplain, banyak hujatan, banyak kritik, ya Benar. ya wajar-wajar aja sih bagi saya mah. Kalau nggak mau tenar, kalau nggak mau maju ya jangan, kalau nggak mau dikritik gitu ya, Iya. ya nggak usah jadi inilah. Benar. Yang penting kita nyikapinnya positif aja. Biar naik rating. Iya. Lanjut weh. Udah nih. Can puas nggak jawabnya juga ya? Tadi kepotong. Oh, kan. Nah, tadi mati ini, mati sendiri ini ada ininya kali ini. Jadi kalau buat saya gitu ya, mau ada yang bilang kutu loncatan, mau ada yang musiman gitu kan, selagi tidak merugikan orang lain, Tidak membuat cacat. tidak membuat cacat gitu ya, mulut orang tidak bisa dibekam sama tangan saya juga gitu. Karena teman-teman saya banyak gitu ya, silakan bully, silakan itu, saya nggak ngepek buat saya itu. 1000 teman kurang, satu Musuh. orang musuh terlalu banyak. Jadi nggak ada masalah sih. Terus marah sama orang yang bilang gitu enggak, biasa aja sih. Biasa aja. Justru buat cambuk ya, biar kita lebih semangat. Ya sekarang besok kita bikin ininya apa? Review Review siap. tanamannya. Siap. Tanamannya. Tanggal berapa ini, hari apa ya? Sekarang hari Jumat. Jumat. Jumat ya, hari kedua. Satu lagi, Apa? jadi Nambah wae. banyak soalnya menunya ini gitu. Iya, nggak apa-apa lah. Jadi carilah yang nyaman, kalau tidak nyaman jangan dipaksakan Betul. itu. Kita hanya hidup cari kenyamanan. cari kenyamanan gitu. Jadi posisikan diri Anda itu nyaman dari segi ekonomi, dari segi sosial, keimanan sekalipun cari yang nyaman, yang diyakini gitu. Kalau memang setengah-setengah, menurut saya jangan, nanti akan capek sendiri. Dan mencoba itu tidak ada Dan salahnya. mencoba itu tidak ada Iya kan? maksudnya. Kita Siap. coba main polan ternyata mati terus, ya kan? Kayak gitu. Awal-awal dulu. Oh iya. Gantilah dari polan ke yang lain, Iya, gitu kan? gitu. Sama. Nah Gitu. makanya sampai saat ini emang di tanaman juga ya gitu, sama di ayam tuh emang belum menemukan pasangan hidup gitu ya. Yang kayak tadi, kayak seperti Pak Mudi ini sebenarnya udah menemukan pasangan hidup, Iya, iya. Dari Ah. cemani gitu kan. iya, iya. Dan saya juga suka bertanya gitu, style saya tuh di mana sebenarnya gitu kan. Dulu di sini ayam tuh kan di sini ada kotak tuh ada 14 kotak, satu kotak itu satu jenis, sedangkan ayam itu katanya beda-beda, pemeliharaannya beda-beda. Tapi yang nyaman, yang mulai gak nyaman saya buang. Saya sisain sekarang itu ayam ekor panjang sama ayam cemani gitu kan, karena masih agak sayang gitu. Saya nggak tahu nih yang mana yang nanti yang akan dilepas, apa memang ekor panjang ataupun cemani Atau semua. atau semua, saya nggak tahu gitu. Tapi untuk keinginan untuk buka lagi ada, tapi setelah nanti saya kuat dulu gitu. Gitu. Di tanaman seperti itu, semua jenis ada gitu. Padahal konsep spesialis itu lebih gampang, lebih mudah, lebih enak gitu kan, lebih simpel. Cuman saya nggak tahu ini, saya nggak bisa milih gitu kan, ini suka gitu. Mungkin itu ya alasannya itu dibilang kutu loncat, ini suka. Jadi semuanya ada.
ini bisa menguntungkan apa Iya. salahnya gitu. Iya. Daripada satu nggak laku, nggak menguntungkan pengusaha ya. mendingan semua mau ayam polan kayak mau ayam Dicoba lah Dicoba lah, gitu. Ya. Jadi nggak masalah sih sebenarnya ya, Nggak kutu masalah. kutu loncat pun yang penting tidak meninggalkan cacat luka, Ya. kecuali yang kita tinggalkan itu kita bikin cacat nama, kita Ya. bikin cacat apa ininya. yang penting gitu kan. di ayam itu harus punya kontribusi meninggikan derajat ayam hias gitu, mau di lokal maupun di internasional gitu kan. Ikut aktif lah ya, ikut andil, ikut sedikit memperjuangkan gitu kan. perjuangkan. Gitu. Daripada ya banyak nyinyir kan nggak enak. Iya. Gitu. Rata-rata gini, saya suka sama orang-orang yang dia itu mau aktif di komunitas ya, di organisasi. Misalnya kita bikin organisasi, awalnya kita semangat menggebu-gebu dari Jakarta pun dituju gitu kan. Tapi setelah dia punya nama, dia tinggalkan itu Ya. komunitas itu kan tidak bagus. Nah, saya sukanya sama yang balance gitu loh. Begitu dia bisa menjual, dia juga aktif di komunitas. Jadi komunitas itu tetap berjalan. Karena kalau komunitas itu jalan, promosi kan ada kontes di sini, orang yang belum tahu tentang ayam jadi tahu. Terus akhirnya nyarinya kemana ya? Ke komunitas itu. Nggak ke kita ya, ke teman kita, nggak teman kita ya, ke tetangganya sebelah gitu kan yang punya di situ. Jadi akhirnya ke kita juga. Tapi jangan sampai kita itu cuma mau jual aja, giliran ketemu nggak mau, giliran ada kontes nggak datang, ada apa-apa nggak mau ini, tapi mulutnya nyinyir kalau ada apa komplain kayak gitu loh. Kan banyak itu kayak pembahasan standar apa paling getol dia protes, padahal sebenarnya dia sendiri nggak aktif banget di komunitas kayak gitu. Dan berarti Oh, benar. ayam hias Cianjur, ayam kate Cianjur, baraya pelung baraya kate Pasundan, ada 3 ya, sudah ada 3 di komunitas ayamnya. Tetap akur, silaturahmi, jangan lupa pesen Om Denny, jaga silaturahmi, jangan sampai putus kayak gitu aja. Terus mungkin ke depan bisa Om kontesnya itu, eventnya itu flora dan fauna Ya, memang ada kayak yang di lapangan ya, banteng gitu. ada di sini lapangan yang seperti lapangan banteng ada di Cianjur juga. Dulu sempat kita event ya Kang Ahi ya. Dulu malah kita yang nggak kuat gitu, nggak kuat tuh 5 hari 5 hari, kita 2 hari udah check out ya. ayam takut stres. Pertama musim hujan gitu. Tempat juga cuma 3x3. Intinya jangan mengeksklusifkan diri lah. Jangan mengeksklusifkan diri. Saya barusan diingatkan, Yap. coba tolong diusahakan masing-masing ketua komunitas Jakarta atau yang di daerah bisa dikumpulkan. Itu aja pesanan tadi. Kenapa Iya. sih suruh pada ngumpul? Nah itu tadi, yang renggang biar rapat, jangan sampai renggang kelama-lama nanti jadi putus. Itu aja pesannya. Ya, setelah pandemi mungkin saya juga itu sih pengen sih Om, saya manggil atau siapalah penyelenggaranya, bisa kita patungan dana ya kan, patungan dana untuk nyari tempat yang dimana yang Ya, bisa mungkin kalau buat tempat ketemu. bisa lah. Ya, mungkin sudah jadilah kalau tempat untuk penginapan juga masih bisa lah di pas saya. Kayak gitu. Jadi kita bisa berkumpul di situ membahas kedepannya ini akan seperti apa. Karena kalau terus-terusan seperti ini hilang lama-lama ayam. Grup Facebook kan ada tuh, Yang di grup grup Facebook kan, admin Facebook juga iya grup admin kan ada juga, tapi kan belum semua ya. belum semua. Dulu sih harapan saya ya Komunas sama si apa itu, tapi kan sekarang nggak itu ya. Sebentar.
Kalau di Cemani mungkin salah satu alasannya ya pengen naikin Cemani gitu ya, karena memang itu membawa nama Indonesia gitu kan, produk Indonesia. Nah itu yang mau ya, ada hasrat ingin mendunia gitu kan, karena itu produk Indonesia. Untuk ayam hias lainnya, kenapa saya tuh di ekor panjang, memang style saya di situ, suka aja gitu, senang gitu, stylenya di situ. Sebenarnya sih kalau kita bicara tentang ayam Indonesia ingin naik itu, sebenarnya saya juga ngerasa ngapain saya yang promosi orang lain yang panen kayak gitu kalau pikir di situnya. Cuman kalau nggak begitu ya nggak rame ya memang ya kalau memang niat ikhlas ya nggak usah lihat orang gitu. Lihat orang, kita maju terus pokoknya maju terus. Jadi kalau yang berdampaknya buat orang bermanfaat ya alhamdulillah. Makanya mungkin ada beberapa orang yang kemudian kecewa, gua yang capek, gua yang ini, orang lain yang jual terus, kita malah nggak punya ayam gitu ya. Makanya dia kapok akhirnya kan. Malah nggak pernah menjual Cemani sampai puluhan juta. Saya juga enggak. Gitu. Itu malah Ya sekali. Enggak sekali. Itu malah biasa, ya, standar biasa aja gitu. Oke lah, kita cukup sampai di sini obrolan kita ngoyamnya. Besok pagi saya mau mereview tanamannya Om Gasa. Sidak. Makasih Kang Aki ya. Ya, Kang sama-sama Aki, Om Muli. Kang Candi. kenalin terus. Om Gasa dan Om Sama-sama. Beni. Kita Siap. sampai ketemu di ngoyam berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.